Silakan Pak Beni. Oke, selamat siang semua para mahasiswa ya. Kita ketemu lagi di kuliah ini ya. Ya, terima kasih untuk Bu Shirley dan Bu Foni yang telah mengundang ya. Jadi kita bicarakan mengenai kolaboratif farmasi praktis ya. Bagaimana kita menyiapkan ini ya, bariernya apa, enablersnya apa ya. Jadi ini. Nah, sekarang coba saya polling dulu ya. Setelah Anda lulus apoteker, bidang apa yang Anda minati? Kalau bisa pakai itu Vevox-nya. Kalian masuk ke Vevox, terus ID-nya itu ya, yang ini. Kalau yang udah download, jadi kalau kalian masukkan ID itu 1173737 Eh, tunggu, sorry. Nah ini. Oh, saya kenapa ya tadi ini ya, saya buru ini kali. Coba start polling lagi deh. Boleh diulang nggak ya? Tolong diulang ya. Sudah ada yang mau jawab lagi? Kalau nggak ada, saya close ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, jadi ada cukup banyak yang mau di rumah sakit ya, ada 21. Kenapa sedikit yang mau di farmasi komunitas atau apotek ya?
Farmasi klasik 43, bisnis. Oke. Bidang farmasi baru nggak ada. Akademia nggak ada. Nggak ada yang mau jadi dosen ya. Adilin, kamu nggak mau jadi dosen. Ah, waduh, susah Pak. Hah? Sulit. Oh iya. Terus kenapa kalian sedikit yang mau community farmasi nggak menarik ya? Stefani, kamu apa jawabannya Stefani? Saya rumah sakit, Pak. Rumah sakit lebih menarik gitu ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu dari dulu emang interestnya di situ sih, Pak. Hmm. Terus siapa yang kenapa tidak ada yang jawab nomor 4 ya? Industri farmasi modern. Clinical Studies Pharmacovigilance. Saya rasa ya sekarang kebanyakan kalau kamu mau kerja di industri yang um, multinasional ya, seperti Pfizer atau apa gitu ya, itu kebanyakan sekarang justru mereka lowongannya ke clinical studies atau pharmacovigilance ya. Dan um, dan itu sekarang ini emerging. Jadi dia itu orang yang kerja di bidang ini dia geraknya cepat ya. Dia juga mancanegara ya. Trainingnya dulu dulu trainingnya di Hong Kong. Terus setelah kamu training, kamu kerja, kamu sering keluar negeri karena sering banyak banyak seminar dan sebagainya dari WHO dan sebagainya ya. Nah, kalau kalian orang yang aktif bergerak di bidang baru, nah itu salah satu bidang yang memungkinkan gitu ya daripada yang klasik itu produksi itu bosen banget produksi ya. Ini 43,48 kalian nggak pernah ini sih ya, nggak pernah belum pernah ini ya PKL ya. Nah, kalau kamu PKL ke industri yang namanya R&D, QA, produksi, terutama produksi sama QA lah ya, itu bosen banget ya. Apalagi produksi, bikinnya obatnya itu aja. Ya, kamu bisa bayangin nggak kalau kamu bikin sesuatu tuh itu terus nggak pernah ganti ya. Jadi produksi sebenarnya hanya sedikit sekali dia ininya variasi, mungkin ada juga bikin produk baru ya, tapi jarang kan. Ya. Kalau QA, QC dia juga agak rutin ya, dia punya ini apa tugasnya itu agak rutin juga ya. Kecuali kalau R&D mengembangkan sesuatu yang baru atau ada masalah, ya mereka harus bisa memecahkan masalah ya. Oke. Tapi sekarang kayaknya bidang baru. Nah ini ya, kalau kalian lihat kalian lihat ya, kayak misalnya Halo Dokter kayak gitu ya, itu sekarang maju sekali ya. Saya cukup terkesan ya karena mereka itu bahkan ada informasi obat cukup akurat juga ya. Dan saya lihat informasi obat itu dibuat dan disetujui oleh dokternya, bukan oleh apoteker malahan. Ya, jadi bidang yang seharusnya bidang kita udah diambil alih juga oleh dokter. Ya, dan ini kalian nggak ada sama sekali yang mau gimana? Nggak kepikiran atau gimana? Coba, Sharon. Saya sendiri sih nggak kepikiran sih, Pak. Saya dari awal emang lebih tertarik ke rumah sakit, lebih ke klinis. Oke, iya. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan saya cuma membuka membuka cakrawala ya. Nah, oke. Jadi banyak sekali bidang ini kan hanya ini ada lagi yang lain-lain ya. Mungkin kalau waktu kalian lulus udah maju lebih maju lagi lain lagi ya bidangnya ya. Bidang mungkin bidang sosial media dan sebagainya ya. Nah, jadi lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang kalian jawab manakah yang merupakan kolaboratif farmasi praktis ya. Oke, ini ya boleh memilih dua jawaban.
Oke, sudah jawab semua? Tutup ya. Oke. Nomor 1, apoteker menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai dengan resep dokter. Apakah itu merupakan collaborative practice? Siapa yang jawab ya? Ada 33% ya. Michael? Michael ada di sana nggak, Michael? Iya Pak, Jawaban kamu apa? saya Ya, menjawab yang ini sih Pak, yang 4 sih Pak. 4. Ya, oke. Yang 1 kamu merasa gimana? Iya atau tidak? Kenapa iya, kenapa tidak? Itu bisa menjadi kolaboratif sih Pak kalau menurut saya. Cuma kalau menurut saya pernyataannya kurang kurang detail gitu Pak. Kalau apotekernya cuma menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai resep dokter gak dikonfirmasi gitu, itu menurutku masih bukan kolaboratif farmasi praktis. Oke. Ya. Yang ada pendapat yang lain nggak? Coba pendapat lain. Ruth Sahanaya. Halo Pak, Ya. Kamu apa pendapatnya, Ruth? Nomor 1 itu. kalau nomor 1 menurut saya sih bukan kolaboratif ya Pak, soalnya dia kan cuma apoteker doang, jadi nggak ada kolaboratifnya. Mungkin kalau kolaboratifnya mungkin sesama apotekernya sih menurut saya. Oke. Oke, bagaimana dengan nomor 2 ya? Apoteker memberi konseling kepada pasien. Apakah itu sudah termasuk kolaboratif atau tidak? Siapa yang mau jawab? Jessica Virginia? Iya, halo Pak. Ya. Menurut kamu gimana, Jessica? Kamu jawab iya atau tidak itu situ? Ini mungkin dia kolaboratifnya sama pasiennya ya Pak, kalau menurut saya. Jadi, apakah dia termasuk kolaborasi dengan profesi lain? Kalau dengan profesi lain, tidak Pak. Tidak ya, oke. Ada ini Leonardo. Apa jawabanmu, Leonardo? Nomor 2 itu gimana menurut kamu? Menurut saya nomor 2 cuma satu arah aja, Pak. Dari apoteker ke pasien. Ya, jadi itu merupakan kayak tugas apoteker kan. 1 dan 2 itu sudah tugas apoteker biasa ya. Iya. Bagaimana dengan nomor 3, Leonardo? Menganjurkan obat batuk kepada pasien. Menurut saya itu juga sama aja sama 1 sama 2, cuma lebih interaktif aja sama pasiennya. Ya. Nomor 4, coba nomor 4, apoteker merujuk pasien kepada dokter. Itu gimana? Kalau dokter mungkin baru ada interaksi sama profesi lain ya. Ini masih Leonardo ya. Ya, jadi itu udah jelas ya, udah jelas kolaboratif kan, ya. Oke. Dokter meminta apoteker untuk mengajari pasien, ya, misalnya inhaler atau apa namanya, insulin gitu ya, injeksi gitu ya. Nah, suruh dokter meminta apoteker untuk ajari pasien, itu udah jelas kolaboratif kan, ya. Jadi kolaboratif pharmacy practice definisinya ya dari FIP dia yang saya kasih tuh ya, yang apa bacaan yang saya kasih kalian ya, itu the advanced clinical practice where pharmacists collaborate with other healthcare professionals ya in order to care for patients, carers, and public ya, dimana jadi kuncinya di sini adalah collaborate ya with other health professionals ya. And the advance, meskipun counseling itu bisa terjadi dia adalah kolaboratif kalau dia yang minta adalah
profesi lain ya. Misalnya dokter bilang tolong konsul pasien ini ya untuk misalnya obat-obat ini gitu ya. Nah, itu sudah termasuk kolaboratif. Tapi kalau dia hanya melakukan sesuai dengan apa tugasnya dia untuk mengkounsel, yaitu masih belum kolaboratif ya. Oke. Collaborative pharmacy practice may include but is not limited to ya. Jadi dia include ini tapi maksudnya is not limited berarti ada lagi yang lain-lainnya ya. Itu initiation, modification and monitoring of prescription medicine therapy ya. Ordering and performing laboratory and related tests. Kalau kita order test ya. Tapi sebenarnya di Indonesia ya pasien aja bisa order tes ya. Apoteker juga bisa order tes sebenarnya ya di Indonesia ya. Karena saya tahu pasien itu bisa datang ke lab kayak Prodia gitu, bilang saya mau tes ini dan itu nggak perlu ada surat dokter ya. Kalau di Indonesia ya. Jadi kita sebenarnya bisa juga sih order tes ya. Tapi kalau di luar negeri seperti Malaysia nggak boleh, hanya dokter aja yang boleh order. Ya, labnya nggak akan terima kalau kamu order. Nah, assessing pasien response to therapy ya. Jadi monitor ini ya, monitor evaluasi terapi pasien, counseling, educate, partnering with a patient regarding their medication. Jadi counseling ini kalau di sini dia termasuk kolaboratif ya, tapi kalau menurut saya tergantung sama apakah dia itu dalam rangka kolaborasi atau dalam rangka pekerjaannya yang biasa ya. Nah, administering medication ya, kalau kita membantu misalnya suntikan atau apa ya, kita administer. Oke. Sekarang kalau di luar negeri seperti di Amerika, Kanada, Inggris yang saya tahu ya, itu apoteker itu bisa mengadminister vaksin ya, terus masuk vaksin COVID ya. Dan ke Amerika sekarang kan COVID vaksinnya udah hampir 30% ya, mencapai 30% sekarang ya, dan itu dibantu oleh banyak farmasi apoteker ya. Bahkan saya baca asisten apoteker pun bisa ya memberikan vaksin COVID ya. Jadi karena mereka dalam keadaan ini ya, keadaan genting gitu ya. Cuman kalau di Indonesia belum bisa ya. Nah, sekarang ini sebenarnya slide ini sudah pernah yang saya sampaikan pada kuliah yang pertama ya. Jadi ada level-level kolaborasi ya. Level pertama itu minimal contact between pharmacists and other health professionals ya. Jadi ada kolaborasi tapi sangat minimal. Misalnya sekarang kayak mungkin sekarang ini ya, kayak apotik sama praktek dokter ya. Apotik menerima resep dari praktek dokter, dan tapi kita ada minimal kontak terhadap dokternya ya. Hanya bila ada pertanyaan, misalnya resepnya nggak kebaca atau gimana ya, baru apotekernya akan kontak ya dokternya ya. Jadi di sini juga minimal ya, level 1. Oke. Level 2 system wide authority to supply medicine. Nah, ini sebenarnya ya tadi yang saya bilang tadi itu, yang memberikan obat batuk itu tadi ya. Itu bisa jadi itu kolaboratif juga, dalam rangka kolaboratif ya. Karena di sini dia bilang system wide authority to supply medicine, artinya bahwa apoteker mempunyai otoritas untuk memberikan obat-obat, bahkan beberapa obat-obat keras ya, tanpa resep. Misalnya kayak di Indonesia itu namanya golongan C kan. Golongan apa di Indonesia namanya golongan obat wajib apotik. Ya enggak? Kalian pernah dengar kan obat wajib apotik? Ya. Itu golongan itu adalah disebut kalau di Inggris atau apa namanya pharmacy only drug ya, artinya bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter, tapi itu sebenarnya adalah obat keras. Kalian bisa kasih contoh nggak? Contohnya apa? Kasih contoh coba.
dalam hal ini? Siapa yang belum ini jawab? Genoveva, ada nggak orangnya? Genoveva Della. Iya Pak, maaf tadi suara Bapak putus-putus di saya. Oh Jaringan ya, Pak. yang saya bilang yang obat yang wajib apotek itu ya, yang disebut wajib apotek atau pharmacy only medicine yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter. Kamu bisa cari contoh? Contohnya, betadin Pak. Betadin. Tapi kalau betadin itu dia termasuk apa? Termasuk obat bebas enggak? Iya, obat bebas. Ya, yang ini bukan obat bebas ya. Ini obat yang hanya apoteker atau misalnya tanpa resep dokter tapi hanya apoteker yang boleh. Kalau betadin kan di supermarket juga boleh jual kan? Ini bukan Pak, kayak misalnya obat tetes mata yang Sendositrol kalau nggak salah. Betul nggak Bu Shirley? Saya udah lama nggak praktek jadi nggak tahu kalau apakah itu dia bebas terbatas atau obat keras. Kalau Sendositrol obat keras ya. Keras ya. Teman-teman masih ingat kan logo dari obat bebas terbatas? Masih, Bu. Jadi dia ada misalnya apa kalau di sini, kalau di Indonesia? Bebas terbatas contohnya Pak, Decolgen, beberapa obat flu yang ada kombinasinya. Kemudian ada beberapa sih sekarang NSAID ya, perubahan. kayak diclofenac gitu-gitu ya. Masih obat keras, cuman memang ada beberapa, saya lupa Pak, barusan ada undang-undang terbaru, logo obat keras beberapa diubah menjadi bebas terbatas. Nah, itu ya. Jadi iya, saya nggak hafal Pak juga. Bebas cuman terbatas. Diclofenac terakhir masih keras sih Pak. Oke. Bebas terbatas ini yang menyebabkan kita bisa leluasa berkolaborasi ya, misalnya jadi pasien ini bisa nggak usah ke dokter, kita terapi ya, nanti kalau dia tidak ini baru akhirnya dia dirujuk ke dokter ya. Dan kalau negara itu semakin maju semakin banyak itu ya yang ini. Seperti misalnya kalau yang saya tahu di Amerika ya, bahkan omeprazol aja termasuk obat bebas. Omeprazol ya, dijual di supermarket omeprazol. Ya, tapi kalau di Inggris omeprazol itu termasuk obat bebas terbatas ya, kalau di Inggris maksimal 20 tablet. Jadi dia ada aturannya ya. Nah, level 3 reactive advice. Jadi reactive advice itu kalau ada kesalahan misalnya dosis ketinggian atau ada interaksi obat. Nah, si apotekernya telepon dokter atau menemui dokternya ya, diskusi. Nah, ini reaktif ya. Ada kerjasama tapi hanya dalam sistem reaktif aja ya. Jadi kalau ada yang diperlukan, oke, sewaktu-waktu ya, bukan yang kerjasama yang rutin ya. Nah, level 4 itu prospective advice. Apa artinya prospektif? Kamu tahu kan prospektif ya? Tahu kan prospektif, retrospektif, tahu prospektif? Edelin tahu nggak, Edelin? Kalau yang prospektif pernah dengar, kalau yang retrospektif kayaknya belum deh, Pak. Ya, misalnya kalau penelitian kan ada yang kita bilang retrospektif, penelitiannya retrospektif, penelitiannya prospektif. Apa artinya? Mungkin kalau yang retrospektif itu kita nelusurinnya dari yang sebelumnya sampai saat ini, kalau yang prospektif ke depan. Ya, jadi prospektif itu masa depan ya. Jadi contohnya kalau yang 3 ini retrospektif ya, udah terjadi kan, kesalahan itu sudah terjadi ya. Sudah diresepkan, sudah terjadi kesalahan, baru di apoteker kasih tahu dokter ya. Nah, tapi yang prospektif ini sebelum diresepkan, apoteker udah wanti-wanti dokter dulu gitu ya. Jadi misalnya udah tahu nih ya, pasien ini sakit apa, misalnya sakit infeksi ya. Nah,
pneumonia misalnya, ya, dan mau diberikan antibiotik gabung antara penisilin dengan gentamisin. Nah, begitu dengar gentamisin, si apotekernya udah bilang sama dokternya, ya, dok, saya udah hitungin dosisnya ya. Nah, dilihat dari creatinine clearance-nya semua. Nah, ini dosisnya dok. Ya, nah itu the prospektif, ya, prospektif advice. Oke. Atau referral by another healthcare professional. Ya, jadi ada saling merefer, ya. Nah, saling merefer. Itu level 4. Nah, level 5, ya, level 5 ini kolaboratif pharmacy practice authority, ya, to initiate or modify medicine. Ya, jadi yang ini prospektif ini masih si apoteker masih dalam kancah dia mengusulkan di sini, ya, dia mengusulkan. Tapi yang nomor 5 ini dia ada authority untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan. Oke, misalnya ya yang saya tahu, ya, kayak misalnya kalian tahu warfarin klinik nggak? Warfarin klinik. Kalian sekarang kalian semester 5 ya? Semester 6, Pak. 6 ya. Udah belajar dong warfarin kan? Warfarin dipakai itu apa? Antikoagulan, Pak, pengencer. Ya, kebetulan ya. Contohnya indikasi antikoagulan itu apa? Contoh indikasi antikoagulan. Untuk yang penderita stroke iskemik mungkin, atau ya itu. Tapi misalnya ya, ada justru antikoagulan itu mencegah stroke, ya. Nah, jadi misalnya ada atrial fibrilasi. Kamu tahu atrial fibrillation nggak? Pernah dengar tapi lupa, Lupa Pak. ya, itu di CVS ya, di CVS. Oke. Atrial fibrillation itu jantungnya itu tidak teratur, ya. Nah, begitu jantung, terutama atrium ya. Jadi atrium itu tidak teratur sehingga kemungkinan besar terjadi blood clot, ya, blood clot. Dan blood clot itu bisa keluar dari jantung. Kalau dia keluar dari jantung, dia jadi emboli, dia jalan-jalan, ya. Nah, emboli itu kalau sampai ke otak, dia menjadi stroke, ya. Nah, biasanya terapi yang tradisional itu adalah memakai warfarin, ya. Nah, warfarin itu harus dipantau apanya? Kalau kita pakai warfarin, dipantau apanya? INR ya, Pak? Iya. Siapa yang jawab ini ya? Saya Monica, Pak. Monica, ya, Monica. INR ya. Yang lain masih ingat nggak apa sih INR itu? Nggak apa-apa ya, kalian nggak tahu nggak apa-apa ya. Di sini kalian nggak disalah-salahkan ya. Lebih baik nggak tahu daripada tahu. INR itu apa? Monica bilang INR. INR itu apa sih, Monica? Saya juga lupa kepanjangannya sih, Pak. Tapi ya seperti tingkat keenceran darah atau kekentalan darah. Keenceran, Pak. Oke, itu termasuk salah satu parameter koagulasi darah ya. Jadi kan kalian tahu ada namanya PT. Apa itu PT? Prothrombin time, ya. Jadi prothrombin time adalah waktu yang diperlukan ya untuk dari trombin menjadi prothrombin jadi trombin ya. Nah, jadi setiap manusia itu ada PT-PT-nya ya, tapi untuk mengetahui prothrombin time itu harus dipakai suatu reagen ya. Nah, reagen itu lain-lain, tahu nggak? Misalnya Prodia, terus Biomedica. Bisa-bisa dia beli reagen, misalnya saya belinya dari Amerika, saya belinya dari Jerman ya. Nah, reagen itu lain-lain dan akan memberikan hasil yang berbeda. Sedikit berbeda gitu PT-nya gitu ya, prothrombin time-nya. Nah, untuk terapi jadi kita harus standardize-kan ya, jangan sampai beda-beda. Nanti kalau kamu hari ini ke Prodia, besok ke Biomedica, nanti lain-lain kamu bingung dong, ya kan?
Nah, jadi dia ada namanya INR, INR ya, INR itu International Normalized Ratio ya. Jadi dia adalah suatu ratio atau rasio perbandingan antara PT ya, prothrombin time pasien itu sama prothrombin time standar. Ada standarnya ya. Nah, jadi kalau memakai INR ini di semua lab itu sama ya, karena udah dibagi sama faktornya ya. Jadi semua lab akan sama. Jadi udah internasional lagi ya. Jadi kalau dia di Amerika atau dia di Jerman atau di Indonesia sama aja gitu hasilnya ya. Nah, itu yang kenapa saya bilang gitu, karena kalau di luar negeri ya, seperti di yang saya pernah lihat di Singapura. Ya, itu di Singapura tahun 2000 itu, sekarang 2021 ya. Nah, pada tahun 2000 aja ya, apotekernya itu mengambil darah pasien ya di klinik klinik warfarin, namanya klinik warfarin. Jadi setiap pasien yang memakai warfarin, dia akan datang ke klinik itu ya, dan bukan ketemu dokter tapi ketemunya apoteker ya. Nah, nanti apotekernya langsung mengetes darah pasien itu ya. Nah, dilihat INR-nya. Kalau INR-nya tinggi, berarti kan darahnya terlalu encer ya, terlalu encer dalam tanda kutip ya, terlalu bisa terjadi pendarahan ya. Nah, nanti apotekernya tanya sama pasiennya, kenapa kok kamu INR-nya tinggi? Apa kamu ada makan makanan sesuatu makanan yang bisa meningkatkan INR ya? Atau kamu ada makan obat lain yang nantinya ada interaksi obat ya? Atau dosisnya terlalu tinggi. Nah, nanti Pak apoteker itu ada hak untuk menurunkan dosis ya. Nah, dosisnya diturunkan, bukan apoteker nggak usah tanya dokter lagi, langsung turunkan. Misalnya biasanya dia 5 mg. Ya udah, sekarang karena INR kamu tinggi, saya turunkan jadi 3 mg. Nah, nanti apotekernya yang turunkan 3 mg nanti dicatat di situ, nanti dokternya begitu lihat catatan apotekernya, oh iya. Oke, gitu ya. Nah, itu yang namanya level 5 ya. Nah, yang saya tahu di Malaysia ada juga warfarin klinik ya. Tapi dia juga dilakukan oleh apoteker, tapi dia tidak mengadjust dosage ya. Dia hanya tes darahnya. Kadang-kadang ada rumah sakit yang dia juga nggak tes darah oleh apoteker, tesnya di lab. Nanti apotekernya baca hasil lab. Nah, nanti baru bilang, kamu INR-nya tinggi, terus ditanyain ada makan apa enggak segala macam. Tapi si apoteker tidak merubah dosis, ya. Jadi apotekernya langsung tulis rekomendasi ke dokter ya. Ini INR-nya tinggi nih, ya seharusnya dosis diturunkan, suggest. Nah, nanti si dokter yang menurunkan dosisnya. Itu termasuk level berapa kok kayak gitu? Level berapa? Belinda? Natalia, Mary, siapa-siapa jawab aja kalian ya. Termasuk level berapa? Level 5 ya, Pak? Yang tadi kan yang saya bilang dia langsung merubah itu authority ya, level 5. Kalau yang dia tinggi, dia harus rekomend dulu ke dokternya, itu level berapa? Level berapa? Jenny, siapa coba yang bisa jawab ya? Ervina, Gabriel. Gabriel ini cowok apa cewek ya? 4 bukan, Pak. Hah? 4 ya. Ya, antara 4 atau 3 lah ya. Kalau 3 itu kan reaktif. Jadi ada suatu kesalahan dia reaktif, dia ngomong ke ininya ya. Jadi dari segi pelayanannya mungkin 4 karena udah canggih kan. Apoteker mengelola klinik ya, udah canggih ya. 4. Tapi dari segi komunikasinya dan efektivitasnya masih 3 sebenarnya ya, karena dia reaktif kan, reactive advice ya. Ya. Oke. Nah, antara 3 dan 4 lah ya. Berarti belum sampai 5 ya. Jadi kalian paham ya maksudnya apa ini level ini ya? Ngerti ya?
Nah, sekarang ini ada di model di Inggris ya, model di Inggris. Oke, kalau saya boleh bilang memang farmasi klinik ini paling maju kan pertama dikembangkan di Amerika kan. Tapi kalau dibandingkan Inggris dan Amerika, saya rasa sekarang Inggris lebih maju ya daripada Amerika ya. Jadi kalau di Inggris ya, jadi dia ada 4 model di sini ya. Nah, kalau dulu-dulu dia itu ada di sini ya. Di sini apoteker ya boleh langsung repeat prescribing ya. Jadi misalnya si pasien ini udah misalnya pasien diabetes ya, kronik ya. Terus kayak gitu terus diabetes kan atau hipertensi kan obatnya bisa seumur hidup kan ya. Nah, jadi si pasien itu kalau dia stabil dia nggak usah ke dokter ya, dia cukup ke apoteker, nanti apoteker repeat aja gitu prescribing itu ya. Nah, terus kayak di Indonesia juga kan di ITER gitu, ITER 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, apoteker itu repeat ya. Kemudian ada pasien group direction. Pasien group direction ini, nah itu yang ini juga penyakit yang kronik ya, seperti psoriasis, rematik dan sebagainya itu. Jadi dia udah ada kayak protokol ya antara dokter dengan apoteker. Nah, jadi untuk selanjutnya si pasien ini merujuk ke apoteker dan apoteker itu bisa langsung memberikan obat ke pasien itu tanpa dokter, tapi dengan di bawah jadi dia nggak ngerubah apa-apa gitu ya. Cuman di bawah kayak protokol ini ya, protokol ini gitu ya, pasien group direction. Oke. Nah, kemudian ini limited formulary karena dia hanya untuk obat-obat tertentu saja ya, misalnya kayak ini warfarin atau obat tertentu saja ya, sangat tertentu saja, insulin misalnya ya, insulin. Nah, sekarang kemudian dia berkembang tahun 90-an kayak gitu ya. Enggak, ya tahun 90-an, tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an dia berkembang menjadi supplementary prescribing ya. Jadi si apoteker mendapatkan pelatihan ya, dan mereka boleh meresepkan ya. Jadi apoteker bukan hanya dia boleh mengeluarkan resep ya, tapi dia dalam namanya supplementary ya, dia di bawah pengawasan dokter ya. Jadi misalnya ada pasien diabetes ya. Nah, pasien diabetes ini dikelola oleh apoteker dan apoteker boleh meresepkan obat apa aja tapi berhubungan dengan diabetes. Ya, dia boleh ganti misalnya sekarang obatnya metformin ya, dia mau tambahkan misalnya tambahkan sitagliptin gitu ya. Nah, dia boleh tambahkan ya, tapi tidak seperti yang ini. Kalau ini kan obatnya sama aja, obat yang sama yang mereka kelola. Kalau ini obatnya boleh tambahkan, tetapi dengan protokol. Ya, jadi udah ada guideline protokolnya ya. Saya lupa untuk copy and paste protokolnya ada ya. Misalnya untuk diabetes, dibilang misalnya kalau gula darahnya sekian setelah 3 bulan ya masih belum turun. Nah, jadi misalnya tambahkan dengan obat ini gitu. Nah, ditambahkan itu udah ada protokolnya. Jadi dia ngikutin protokol itu dalam memberikan ini ya. Nah, ini atau dia collaborative prescribing. Artinya si apoteker itu boleh prescribe ya. Nah, tapi di bawah naungan dokter ya. Kemudian dia ada yang sini ya. Ini semua di bawah ini adalah protokol dalam konsep protokol. Nah, kemudian dari tahun 2010 ke atas ya. Nah, dia malah ada yang namanya independent prescribing. Ya, dia nggak tergantung dokter lagi. Jadi si apoteker itu bisa prescribe apa aja, obat apa aja. Ya, tapi dia itu bukan dokter, dia apoteker ya. Cuman dia mempunyai hak untuk prescribe apa saja. Ya, misalnya pasien ini, kalau yang ini kan dia prescribe hanya di bawah protokol ya. Nah, kalau yang ini misalnya yang ini pasien ini diabetes, contohnya pasien itu diabetes ya, dia datang ke apotek, tiba-tiba dia kena misalnya batuk gitu ya, atau
batuk gitu ya, dia perlukan antibiotik gitu ya, bisa nggak apoteker itu prescribe? Nggak bisa, karena dia di luar diabetes gitu ya. Nah tapi kalau di sini ya, ini pasiennya diabetes tapi tiba-tiba dia diare. Nah pas si apoteker boleh prescribe antibiotik gitu di luar itu ya. Nah ini formulary prescribing itu artinya dia boleh prescribe tapi hanya di dalam formulari aja ya, dalam buku formulari ya. Nah, ada yang referral to pharmacist juga, misalnya kayak yang tadi saya bilang gitu, kayak insulin atau apa gitu ya, warfarin. Nah itu warfarin banyak refer ke farmasis ya. Yang ini ngerti nggak kalian? Ngerti ya? Jadi kalau kuliah online ini susahnya kita nggak tahu ya, kalian ini lagi dengerin nggak, ngerti nggak tahu. Kalau kuliah face to face kan bisa lihat mukanya. Ya. Ini saya lihat muka kalian juga, saya nggak tahu kalian lagi dengerin apa atau lagi ngapain. Siapa tahu lagi main game. Ya. Oke. Nah, istilah-istilah lain dari ini yaitu advanced pharmacy practice ya. Kalau kalian baca ya, itu ada istilah advanced pharmacy practice atau specialized pharmacy practice ya, jadi spesialis. Oke. Atau ada juga orang yang memakai istilah pharmacy lab clinic ya, jadi klinik-klinik yang dioperasikan atau dipimpin oleh farmasis ya. Atau farmasis mungkin lah, farmasis lab clinic, bukan farmasi tapi farmasis ya. Medication therapy management, kalau itu di Amerika ya, namanya medication therapy management, MTM ya. Atau ada yang disebut juga consultant pharmacist ya, consultant pharmacist. Itu ada macam-macam istilah lah ya. Nah, ini contoh MTM ya, kita boleh nonton ini bentar. Saya share soundnya. Oke. Ini MTM ya. Well, medication management therapy or medication therapy. Kedengeran nggak? Covers 4 Dengeran, Pak. areas, and those are medication therapy review, the personal medication record, intervention and referral, documentation and follow-up. I was contacted by the office. The pharmacist here called and talked to me after I got out of the hospital and talked to me about my medications. The pharmacist can also answer the patient's questions. They usually have questions about what is this medication for, how should I take it, with food, without food. Having her make sure that the medicines from the hospital, I've gone to the hospital several times, and when you don't have someone managing what the hospital is doing versus what your records are here in your doctor's office, then a lot of times that gets confused, and it gets confused at the pharmacy. Medication management is a very important part of our practice. For example, when patients are in the hospital, when they leave, they're given a list of medications to take. Some of these are new medications, some are old medications to continue, and some are medications they're told not to take anymore. And it can be very confusing to some patients. So having her call and go over everything with me was great, because I am on so many medications for my heart that it was great to have someone go through everything with me and make sure that I understood the new medicines versus the old medicines and when I should take them, because I'm on so much medication. So that was a huge benefit for me. As far as that being a benefit to the patient, it's because we can address problems right there while the patient is being seen. That's the benefit of having a pharmacist in-house. I would recommend it, and I have recommended it. My mother was the one who I really, as soon as I got off the phone, I called her and I said, get this. They really called me up and wanted to check out all the different medicines that I'm taking versus the hospital, and it was just really, that's rare. It's not something that usually happens. It was an excellent experience.
Jadi dengan MTM ini ya, ini pasien harus daftar ya untuk mendapatkan MTM, dan MTM ini dia dilakukan di apotek ya, di community farmasi. Nah, ada satu model lain lagi yaitu di Inggris, di mana mereka ini apotekernya itu bukan di apotek ya, tapi apotekernya justru kerja di dokter umum ya. Jadi klinik dokter umum itu mempekerjakan apoteker ya, yang dinamakan primary care pharmacist. Jadi kalian coba bandingkan dua model ini ya. The patients that I see are predominantly long-term conditions, but also those which need complex medication management. My role here is to identify and bring the patient into the discussion that I'm going to make about their medication. I think they need to be equally involved in the decisions. Some patients who either need their treatment optimized because their health outcomes are not achieved, but I have to accept their personal goals, their beliefs, because that doesn't necessarily mean what the patient wants is what I want. Once the patient is accepting what course of action, I can either stop their treatment with their consent, I can add in treatment, and I think the most important thing is that building and empowering that trust within the patient. Some patients I see for areas that RENA has in effect largely taken over the long-term management of some conditions. So when I see patients and I know that they're due an annual review, say for epilepsy, as a matter of course I'd say to them, book a review with RENA. Working in the practice, learning from my GP colleagues and how they manage their patients, it's learning from both sides of my job. Originally I came to see RENA because I had a problem with high blood pressure. I was one or two different drugs I'd been on via the doctor, and it was recommended that I came to see RENA. I think it's very beneficial to have a pharmacist within a doctor's practice. For me, it's meant that RENA could spend more time with me than the doctor's average appointment. She's also been able to offer me her expertise as far as my drugs regime is concerned. So it seems to be a win-win situation. Often patients come in having been to the hospital and they've got a prescription form from the hospital. We would give that to RENA and ask her to check it, and often then we would ask patients to come in so that they can discuss their medications with RENA to make sure that what the hospital's prescribed them doesn't contraindicate. Every surgery has a GP and a nurse. Why not a pharmacist? We improve patient outcomes as a profession, we improve concordance, we reduce pharmaceutical waste, but above all, we are also able to ensure that the viability of the general practice is continued. When the NHS landscape is changing and there is more sort of long-term conditions managed in primary care, this hospital avoidance program, care closer to home, all of this will only be possible if there is multi-skill talent in general practice. Ya, yang tadi itu dari Inggris ya, yang model Inggris. Jadi model mana yang ya sekarang kalian sudah lihat dua model ini ya. Jadi coba kalian jawab apakah yang diperlukan untuk kolaborasi yang sukses. Nah, di Vevox itu kalian bisa jawab ya, enter text ya. Enter text. Bisa bahasa Indonesia juga boleh ya. Bahasa Indonesia ya, boleh ya.
Oke. Sudah? Oke. Coba saya lihat ya. Apa saja yang diperlukan? Jawaban kalian apa? Wah, yang paling besar ini komunikasi ya. Oke, pengetahuan, komunikasi, ya, kerjasama, komunikasi saling menghargai. Oke, patient care, patient di sini menghargai, ya, hubungan. Oke, jadi komunikasi itu menduduki sesuatu yang penting ya. Coba kita lihat sini. Jadi ini apa yang diperlukan, prerequisite ya. Patient focus. Jadi kita harus pertama-tama adalah kita harus fokus kepada pasien ya, patient focus. Tadi ada jawaban kalian pasien ya. Nah, kompetensi itu pengetahuan ya, kompeten. Jadi farmasis harus kompeten, betul nggak? Ya, kalau nggak kompeten ya gimana mau kolaborasi ya kan? Legal aspect ya, liabilities. Jadi apakah sistem hukum di negara itu memfasilitasi atau enggak, memperbolehkan atau tidak ya, seperti kayak di sini nggak bisa kita kalau kita mau buat seperti yang di UK ya, farmasis tulis resep nggak boleh kan, di Indonesia belum boleh ya. Nah, kalau di UK dia ubah hukumnya dulunya nggak boleh, sekarang boleh gitu ya. Jadi dari segi hukum harus pertama kita jangan melanggar hukum ya, harus dari segi hukum. Kemudian apakah ada guideline dan protokol ya. Nah di Inggris dia meskipun ada namanya apa tadi, independent prescribers ya, tapi dia tetap ada protokol juga. Artinya memang mereka itu guideline-nya jelas ya. Setiap penyakit itu mesti ada guideline-nya ya. Kemudian resource, apakah secara finansial ya, kayak tadi kan misalnya di GP itu ya, dia mempekerjakan farmasis kan. Nah, dia harus ada budgetnya untuk gaji farmasis itu ya kan. Nah, kalau kita mau kayak MTM itu apotek itu ya, apoteker di apotek melakukan MTM. Bisa ya, tapi kamu nggak mungkin satu apoteker ya kerjanya banyak pasiennya MTM itu ditambah lagi dengan yang biasa-biasa kerja resep ya. Nah, jadi harus diperhatikan human resource-nya, finansialnya itu resource. Oke. Kemudian akses to information, karena kalau apoteker nggak mungkin bisa secara secara klinis ya, dengan cara klinis dengan lengkap gitu ya, kalau tanpa kita ada informasi ya, kayak pasien record ya. Kalau dari resep aja bisa nggak kita berkomen banyak dari resep aja? Nggak bisa ya kan? Karena kita dari resep kita nggak tahu apa diagnosisnya apa pasien itu kan, kita nggak tahu ya. Nah, apalagi kayak antibiotik bisa aja dipakai untuk infeksi yang lain-lain kan. Nah, yang tadi kalian sebut juga effective communication itu sangat perlu ya. Nah, evaluasi atas semua pelayanan kita itu ya. Kemudian continuous education perlu nggak? Perlu ya, kepada setiap apotekernya juga dan kepada setiap health profesionalnya. Kemudian quality assurance ya. Nah, akreditasi. Jadi kadang-kadang itu kita dibantu oleh akreditasi ya. Akreditasi bilang oh harus ada apoteker klinik. Nah, rumah sakit carilah apoteker klinik ya. Kemudian credentialing itu adalah kalau namanya credentialing itu memberi kita sertifikat gitu ya untuk praktek ini gitu ya. Misalnya nggak semua apoteker bisa sebagai ini gitu, MTM ya, harus mereka yang udah diuji, ada kursusnya, setelah kursus kemudian dikasih sertifikat, itu namanya credentialing ya. Nah, siapa sih stakeholders dari kolaboratif ini ya? Yang di tengah-tengah sini semua adalah pasien, karena kita semua kan demi pasien ya. Nah, apoteker, dokter, institusi. Nah, institusi juga stakeholder ya. Nah, karena kita akan bekerja untuk institusi. Institusi memprovide juga ya, saling ini kan. Nah, kemudian pemerintah, asosiasi profesi juga ya kan. Pemerintah juga, kalau pemerintah misalnya
menghendaki kolaborasi ini terjadi, ya, atau asosiasi profesi, ya. Kemudian profesional lain yang selain perawat, apoteker, dokter kan masih banyak profesional lain, ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa peranan kita itu adalah complementary, ya. Artinya pasti ada bidang pelayanan kita yang intercept, ya, intercept, apa sih namanya itu, intercept yang bersinggungan, ya, bersinggungan dengan profesi lain, intercept, ya. Misalnya contoh, ya, misalnya contohnya apa, misalnya pengukuran gula darah, ya. Nah, bisa aja kan dokter mengukur gula darah pasien, bisa nggak? Bisa, ya. Nah, misalnya apoteker apakah boleh mengukur gula darah pasien? Ya, di beberapa negara boleh, di beberapa negara nggak boleh, ya. Saya dengar di Indonesia nggak boleh, ya, mengukur mengukur itu darah, ya. Tapi perawat mungkin juga boleh, gitu ya. Jadi ada bidang-bidang tertentu yang kita bisa, misalnya konseling kepada pasien, ya, untuk dia supaya patuh terhadap obat atau exercise atau diet, ya. Nah, semua ini bisa merupakan satu hal yang bukan redundant, tapi dia itu intercept, ya. Tentunya ada peranan lain yang tidak, ya, yang memang untuk farmasisnya aja, ya. Oke. Nah, bidang-bidang untuk kolaborasi farmasi, ya, misalnya klinik, ini yang jelas farmasi klinik di rumah sakit, ya, tadi kan banyak yang mau di rumah sakit, ini jelas, ya, atau specialized klinik yang specialized seperti antikoagulan tadi, diabetes, ya, hipertensi, oke, ataupun community farmasi dan GP yang tadi itu, ya, community farmasi dan GP yang MTM ataupun yang tadi di UK tadi, ya. Minor illnesses, patient follow up, ya, bisa terjadi di sini. Oke. Nah, kemudian home care, ya, bisa kita bentuk home care, ya, untuk medication review. Dan bisa juga research, ya, kita lakukan research bersama-sama, ya, untuk kolaborasi, kan? Nah, sekarang saya mau kasih kalian waktu untuk diskusi kelompok, ya. Coba kalau bisa antara 10 sampai 15 menit aja, ya. Anda adalah sekelompok apoteker yang bekerja di RS, di rumah sakit, apotek, atau industri, atau akademi, atau pemerintah. Kalian pilih sendiri. Kelompok kalian mau kerja di mana, gitu, ya. Nah, Anda diminta untuk merancang suatu pelayanan kolaboratif farmasi praktis. Ya, kalian mau memulai suatu pelayanan, ya. Diskusikan apa saja pelayanan yang akan kalian berikan. Siapa, profesi apa saja yang akan terlibat. Di mana akan kalian lakukan? Kapan akan kalian lakukan? Apakah setiap hari atau hari-hari tertentu aja? Dan bagaimana langkah-langkah apa yang harus Anda tempuh? Dan kalian inventarisasikan apa saja yang perlu diperlukan, ya. Inventarisasi atau daftarkan, bikin daftar apa saja yang Anda perlukan, ya, untuk bisa memulai kolaborasi ini, ya. Bisa nggak kalian tolong bikin apa tadi saya bilang breakout room. Kalau Pak, iya udah dibikin. Ini waktunya aku setting 15 menit aja, ya? Iya, kalau bisa sih 10 menit, ya. Bisa nggak 10 menit? Oh, oke. Boleh, boleh. Nah, ya. Oke. Terima kasih, ya, Adeline. Ya, sama-sama, Pak. Jelas, ya, ininya tugasnya yang mau kalian diskusikan.
Ini ada beberapa yang belum dapat break room ya. Iya, ini saya lagi pindahin, Bu. Iya, mungkin nggak apa-apa, Adel, didistribusi ke secara merata aja kali ya. Terus yang nggak bisa mungkin coba out dulu dari Zoom, mungkin baru masuk lagi ya. Ini udah di-assign semua sih, Bu, ke breakout room masing-masing. Nanti Ibu sama Pak Benny kayaknya bisa muter sih. Saya join ke room saya dulu ya. Oke. Thank you. Tani sama Yovita belum ya? Udah semua kok, Bu. Udah nggak ada di main room harusnya. Yovita, sepertinya kamu belum pindah. Udah pindah. Caranya gimana sih kita lihat ke room itu? Resume recording. Oke. Jadi top down pertama knowledge ya, skill, kemudian kita top down dari dukungan WHO, kemudian asosiasi profesi, pemerintah, institusi akreditasi dan lain-lain. Dukungan dari stakeholders-nya ya, termasuk pasien. Jadi kalau pasien itu bilang wah saya merasa terbantu dan sebagainya, pasti itu akan memudahkan ya untuk meyakinkan institusi ini untuk mengadakan lebih banyak lagi collaborative practice ya. Hasil riset dan kajian yang mendukung, jangan lupa kalau kita memulai sesuatu kita harus ada evaluasi ya, paling tidak dengan kajian ya, kalau nggak kajian evaluasi lah ya, untuk melihat outcome dari hasil kita ya. Kemudian ada interprofessional education ya. Nah, di sini maksudnya gini, kalau di dalam kampus kayak yang kamu lakukan sekarang ya, farmasi mahasiswa farmasi dengan kedokteran sudah belajar bareng. Nah, itu adalah satu langkah untuk menuju kolaborasi ya. Kemudian fasilitas juga. Kalau kalian bekerja di satu fasilitas tertentu, misalnya rumah sakit atau fasilitas yang sama lah ya, itu akan lebih memudahkan ya. Nah, lebih memudahkan. Ya. Kemudian barrier, apa saja yang bisa jadi penghalang dalam kolaborasi ya. Nah, saya langsung aja deh daripada ini. Bentar. Ya. Barrier-nya itu pertama adalah reluctance ya. Jadi reluctance from the pharmacist ya, dari farmasis sendiri gitu, mau nggak sih kolaborasi ya. Kadang ada yang merasa nggak pede ya, nggak pede. Perlu nggak pede? Saya rasa kalian dengan tidak menyalakan video ya, itu juga merupakan suatu pertanda bahwa kalian itu kurang pede sebenarnya. Setuju nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, tapi mungkin ada, kalau mahasiswa saya katanya gini, kalau pakai video lebih banyak data yang diperlukan. Kalau itu sih saya maklum aja deh ya. Tapi salah satu hal lain lagi, farmasis itu ya, dan mahasiswa farmasi kebanyakan nggak pede. Itu bukan hanya di sini ya, tapi di Malaysia saya 20 tahun saya ngajar farmasi itu ya. Kalau saya bawa mahasiswa farmasi untuk ward round ya, untuk visited ward round ya, dengan masuk kedokteran, dengan yang lain-lain, mahasiswa farmasi itu selalu mau di belakang. Jangankan mahasiswanya, apotekernya aja ya selalu berdirinya paling belakang. Sudahlah orangnya kecil, berdiri paling belakang, gimana mau dengar pasien itu, dengar dokternya ya, karena takut, nggak pede
ya. Nah, itu reluctance, ya. Kemudian professional hierarchy dan boundaries. Artinya kalau kita tahu bahwa di healthcare ini selalu kita mengacu pada dokter, ya kan, sebagai hierarki, ya. Nah, spesialis lagi lebih tinggi daripada dokter umum, kan. Nah, ada konsultan lagi. Nah, itu semua adalah barrier, ya. Kita merasa kurang ini ya, kurang pede dan tidak mau mengganggu hierarki ini, ya. Nah, itu semua adalah barrier, penghalang-penghalang, ya. Kemudian poor communication juga, ya. Kalau udah poor communication, ya. Kemudian lack of incentive, ini juga ya, bayaran. Nggak ada bayarannya kalau apoteker melakukan ini, nggak ada bayarannya. Kalau dokter kan klinik ada bayaran, ya. Kalau apoteker kamu buat klinik asma, buat klinik diabetes ada bayarannya nggak, gitu. Nah, itu juga merupakan suatu barrier. Setuju nggak? Nah, sekarang untuk coba ya, ini aja deh ya. Ini udah mau habis ya, 1-2 slide lagi udah habis ya. Bagaimana tahap kesiapan Anda? Coba kalian polling. Saya mau lihat. Kalian siap nggak? Jujur ya. Halo Pak, ini kita kesiapan teks apa ya? Kolaborasi kah? Iya, kesiapan untuk kolaborasi. Sudah? Coba saya lihat ya. Berapa yang udah bilang sudah siap? Wah, ya lumayan ya. Udah banyak yang bilang siap, kurang siap, tidak siap ya. Oke. Jadi apa sih ini? Apa yang perlu dilakukan supaya siap? Ini nggak usah deh, nanti saya ini siap sendiri ya. Ini slide terakhir saya, bentar. Nah, yang ini ya slide terakhir ya, changes to be made, oke? Farmasi kurikulum kita, ya, kita harus lebih farmasi kurikulum yang student centered, ya, di mana kita jangan didikte-dikte, tapi studentnya harus mengembangkan sendiri, ya. Kemudian harus yang clinically oriented, ya, jangan terlalu banyak. Kalau kita mau kayak klinis ya, kalau dokter itu dari sejak dia mahasiswa itu udah banyak sekali kasus-kasus mereka ya. Jadi kita harus clinically oriented. Oke, setuju nggak? Kemudian kita harus ya harus ada IPE ya. Kemudian harus ada specialization dan generalis. Artinya gini, apoteker juga harus menjadi spesialis. Kalau kamu nggak jadi spesialis, gimana kamu mau menguasai? Nggak bisa, ya. Tapi di samping itu juga harus ada generalis, ya. Seperti kayak di apoteker di apotek itu generalis itu perlu juga, ya. Nggak cuma kita perlu spesialis, kita juga perlu generalis, ya. Kemudian yang paling penting adalah continuous education, ya. Dan untuk kalian, untuk kita semua lah ya, termasuk untuk kalian mahasiswa-mahasiswa, ya, perlu banget untuk mengembangkan, menggunakan setiap waktu yang ada untuk belajar lebih banyak lagi. Setuju nggak? Ya, saya rasa waktu sudah habis ya. Cuman waktu saya mulai kerja di Rumah Sakit Boromeus ya, apa yang saya lakukan? Saya kasih kebijaksanaan bahwa jam 7 sampai jam setengah 8 ya itu adalah jam 7 sampai jam setengah 8 kita ada rapat pagi, setiap pagi laporan pagi. Setelah itu jam setengah 8 sampai jam 8 para apoteker harus duduk dan baca sesuatu, ya, entah baca tentang obat atau farmakologi, pokoknya harus belajar setiap hari. Kalau enggak, pengetahuan yang enggak ada, gimana kita mau ini, ya. Dan sebulan sekali saya mengadakan continuous education untuk semua asisten-asisten saya, ya, dan kami bergilir untuk mengajar farmasisnya, ya. Oke, begitu Bu Shirley. Anak-anak, mahasiswa-mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Karena ada kuliah lagi yang lainnya. Belum ada, Pak. Iya. Oh ya, Bu Shirley, nanti saya kasih tahu di grup deh ya. Nah, sekalian saya umumkan kepada kalian semua, ada undangan dari Malaysia, ya. Mereka mengadakan International Conference untuk IPE, ya, dan IPC, ya. Dan ada perlombaan
perlombaan untuk tim healthcare team challenge ya. Nah, kalau bisa nanti saya akan kasih tahu Bu Shirley lah ya. Mereka mengundang misalnya kalian bisa bentuk farmasi dengan kedokteran satu tim atau beberapa tim untuk ikut perlombaan itu ya. Itu internasional itu ya. Baik Pak, makasih Pak Beni. Oke, terima kasih. Ya, apakah mau Beni foto udah ya? selesai, Pak? Kalian tadi sudah foto belum? Belum sih. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kuliah kita selesai? Ini pertemuan terakhir sama Pak Beni sebenarnya ya untuk kuliah ITE. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau tidak, oke, teman-teman bisa open kamera, kita foto bersama mungkin ya. Apakah bisa open kamera mungkin? Buat teman-teman, sambil open kamera, saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Beni yang sudah membagikan ilmunya, pengalamannya buat kami. Itu bagi saya pribadi sangat bermanfaat dan memberi gambaran gitu, masukan-masukan gambaran terkait dengan pekerjaan kita sebagai seorang farmasi, khususnya farmasi klinis salah satunya, Pak. Terima kasih banyak Pak buat ilmu dan pengalamannya. Ya, kalian tahu nggak kayak di Monash Australia itu kan saya ngajar sana itu yang kurikulumnya ya, nggak ada literasi sama sekali. Mereka nggak belajar literasi sama sekali, nggak belajar farmakok sama sekali, zero. Iya Pak, kalau di sini karena kurikulumnya kita pakai dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi, jadi tidak ada capaian pembelajaran. Susah untuk merubah sesuatu yang ini ya. Sebenarnya nggak kepake itu ya. Maksudnya ya mungkin dasar-dasarnya perlu tahu lah ya. Tapi kalau sampai kayak menguji simplisia gitu, mana ada sih menguji simplisia? Kamu di apotek juga nggak menguji simplisia? Oh, mungkin buat yang industri Pak akan kepake mungkin Pak ya. Industri atau juga kalau industri jamu aja, kalau industri kimia mana ada simplisia. Iya, atau yang tertarik dengan penelitian. Ya, tapi berapa persen kan 95% dari ini akan ke praktis ya. Iya. Nah, ya udah itu mah itu untuk kurikulum ya, bukan ini kalian ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya mungkin Adeline, saya boleh minta tolong Adeline mungkin bantu untuk foto ya, screenshot ya. Ya boleh Bu. Oke. Terima kasih Kasih tahu Adeline harus senyum. Oke, ini ada 2 slide, teman-teman tahan ya. 1 kayak bintang-bintang Korea kalian semua ini. 1, 2, 3. Oke, slide kedua, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, udah Bu, Pak Beni. Oke, terima kasih. Adeline. Makasih Pak Beni, sehat selalu Pak. Sampai ketemu lagi Pak, nanti kapan-kapan kita bisa undang lagi ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Selamat kuliah lagi ya, kalian selamat kuliah lagi. Oke, mari. Nah, Bu Sherry nanti ya saya kasih tahu ya yang itu, yang conference itu ya. Boleh Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, oke. Sorry Pak, waktunya terbatas. Iya, saya tahu. Kita padahal tadi bagus ya kalau kita bisa koreksi satu-satu ya. Iya, yang kerja kelompoknya tadi. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang Pak Beni, selamat beraktivitas. Mereka mau slide saya ya, nanti saya kasih slide-nya ya. Iya Pak, mau Pak. Iya, tolong di-share ya Pak. Terima kasih Pak Beni untuk waktunya. Terima kasih ya Pak untuk ilmunya. Selamat siang Pak. Selamat siang.